Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Apriliadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang penggunaan media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan. Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Di era sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan interaksi atau berkomunikasi melalui media sosial. Banyak orang mulai mengenal media sosial dan sebagian besar menggunakannya sebagai alat komunikasi, mulai dari anak kecil hingga para orang tua. Dulu, media sosial identik dengan anak muda, namun sekarang sudah tidak lagi, melainkan orang tua pun juga ikut menggunakannya. Bahkan, anak di bawah umur juga sudah mulai menggunakan media sosial. Bisa dibilang, media sosial pada saat ini semakin meningkat dibandingkan zaman dulu. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Media sosial hadir sebagai wadah komunikasi yang memudahkan manusia bertukar informasi, baik berupa teks, gambar, maupun video. Banyak sekali saat ini media sosial yang mudah ditemui, contohnya seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, media sosial sekarang juga menambahkan fitur-fitur yang unik dan lucu, digunakan untuk foto bahkan video. Tidak heran jika keberadaan media sosial menjadi jembatan penghubung ke dunia luar yang lebih luas. Setiap hal di dunia ini pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan penggunaan media sosial. Ada dampak positifnya dan negatifnya. Dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu: yang pertama, selalu merasa kurang. Timbulnya perasaan bahwa diri atau hidup kita selalu kurang jika dibandingkan dengan hidup atau diri orang lain di sosial media. Yang kedua, fear of missing out atau FOMO. FOMO adalah fenomena di mana kita merasa takut ketinggalan berbagai hal viral atau populer yang sedang trendy di sosial media. Yang ketiga, memicu kecemasan dan memunculkan rasa depresi. Dapat memicu kecemasan atau anxiety dan dapat memunculkan perasaan depresi dalam diri. Yang keempat, memengaruhi kualitas tidur. Terlalu lama menggunakan media sosial dapat memengaruhi kualitas tidur kita. Dan yang terakhir, memengaruhi hubungan nyata. Dapat memengaruhi hubungan kita di dunia nyata. Contohnya ketika kita sedang berkumpul, masing-masing sibuk dengan ponselnya dan tidak acuh dengan keadaan sekitar yang lebih nyata. Terlepas dari dampak negatif, penggunaan media sosial juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari penggunaan media sosial yaitu: yang pertama, memperluas relasi. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat berkenalan dengan orang baru yang ada di sekitar kita, atau bahkan dari luar negeri. Yang kedua, mendapatkan informasi. Selain memperluas relasi, dengan menggunakan media sosial, kita juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Caranya dengan menambahkan informasi yang ada di media sosial. Yang ketiga, dapat mengasah keterampilan. Menjadi media pembelajaran bagi kita untuk mengasah keterampilan jaringan, agar kita paham bagaimana teknologi bekerja dan cara memanfaatkannya. Yang keempat, memudahkan belanja secara online. Media sosial juga memudahkan kita dalam membeli kebutuhan tanpa perlu keluar rumah, terlebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Membeli kebutuhan kini lebih mudah hanya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Dan yang terakhir, jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran agama. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran agama. Kesimpulannya, kita jangan menggunakan media sosial hanya untuk mencari hiburan saja. Kita harus produktif dalam menggunakan media sosial. Kita juga harus memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Contohnya seperti berdagang online. Dengan berdagang online, kita dapat menghasilkan uang dan waktu yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih.